semua. Permisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Baiklah, sebelum memulai aktivitas seperti biasanya, kita berdoa bersama. Baiklah, ketua kelas siapkan pimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Angun Setiawan, Dir. Ani Yunita, Hadir. Apria Karisma, Hadir. Desi Fadila, Hadir. Diana Mayasari, Hadir. Dodi Abdul Rahman, Hadir. Doni Setiawan, Faret Ilyasa Habib Pratama, Hadir. Ferdi Setiawan, Hadir. Gede Wisnu Anggara, Hadir. Ikade Dharma Yase, Hadir. Imam Ashari, Hadir. Indra Maulana, Hadir. Intan Sekarwati, Julita, Kadek Selvi, Hadir. Ketut Intan, Hadir. Komang Beta Yohana Putri, Hadir, Bu. Made Andika, Melia Wulandari, Hadir. Meralesia, Hadir. Nikoma Gia Ramayani, Hadir. Rara Fritotur, Aulia, Hadir. Rehan Yudhistira, Renita Sari, Izin. Reva Dwi Aryani, Hadir. Ria Irani, Hadir. Rizky Kurniawan, Hadir. Romi Sendri Aulia Akbar Firdaus, Hadir. Septiani Eka Widianti, Izin. Suci Rahmadani, Hadir. Tria Aprilia, Hadir. Wayan Iva Hadir. Wati. Hadir? Hadir. Baiklah, sebelum memulai aktivitas pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang stok bullying. Di mana stok bullying itu ada dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum adalah peserta didik dapat mengetahui dari pengertian bullying, faktor penyebab dari bullying, terus bentuk-bentuk dari bullying, dan yang terakhir adalah dampak dari bullying. Tujuan khusus dari bullying itu sendiri ada 4 poin, di mana yang pertama adalah peserta didik dapat memahami apa pengertian itu dari bullying. Yang kedua adalah peserta didik dapat memahami apa dampak dari penyebab bullying. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk dari perilaku bullying. Yang keempat adalah dampak negatif
45 menit atau 1 jam pelajaran. Yang pertama adalah di sini tentang definisi bullying. Yang pertama adalah penindasan atau bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Menurut Sarwono Astuti 2020 menyebutkan bahwa bullying adalah penekanan dari sekelompok besar orang yang kuat, lebih senior, lebih besar, lebih banyak terhadap seseorang atau beberapa orang yang lebih lemah atau lebih junior. Definisi dari bullying itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengolok-olok atau menindas orang lain dengan semena-mena. Yang kedua adalah faktor penyebab bullying menurut Ariesto 2009. Faktor pertama adalah faktor keluarga yang bermasalah. Di mana maksud dari keluarga yang bermasalah ini adalah orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan dan suasana keluarga di rumah dengan penuh depresi ataupun stres. Yang kedua adalah faktor dari sekolah, di mana seringkali sekolah mengabaikan dari kata pembulian ini. Ya, jadi akibatnya anak-anak dengan semena-mena atau mengintimidasi dengan seenaknya saja. Yang ketiga adalah kelompok sebaya, di mana kelompok sebaya adalah pergengan teman, ya, untuk mengintimidasi kelompok lain. Yang keempat adalah kondisi lingkungan sekolah. Yang pertama, salah satu faktor utama adalah pemalakan. Di sekolah kita banyak nggak pemalakan? Oke. Yang kelima adalah tayangan televisi dan media Cetak. Contohnya seperti tayangan televisi saat ini sering memberikan informasi yang melakukan kekerasan fisik, ya. Yang ketiga adalah bentuk perilaku bullying. Itu ada 4. Yang pertama adalah secara verbal, secara fisik, secara relasional. Terus yang keempat adalah cyberbullying. Yang pertama di sini adalah secara verbal. Yang paling dilakukan secara verbal adalah seseorang yang melukai dengan kata seperti julukan nama, fitnah, celaan, penghinaan, atau pernyataan yang untuk mengajak seksual atau pelecehan seksual. Yang kedua adalah secara fisik, di mana seseorang melukai di sekitar tubuh. Yang pertama adalah secara menendang, memukul, menampar, mencekik, dan menggigit. Yang ketiga adalah secara relasional, di mana di sini adalah relasional itu adalah hubungan pertemanan, di mana dia akan menghubungkan dengan pelemahan harga diri sesama teman. Yang keempat adalah cyberbullying, di mana cyberbullying itu menjelaskan sekarang kayak seperti masalah di bullying melakukan dari Facebook. Contohnya kalian menyindir ataupun hal lainnya seperti kayak TikTok ataupun WhatsApp, ya. Yang terakhir adalah dampak negatif dari bullying, di mana ada 3 poin. Yang pertama adalah menimbulkan berbagai masalah mental seperti depresi. Contohnya seperti ini. Kalian menghina salah satu teman kalian di kelas, misalnya tuh si Indra orangnya pendek, kecil, itu mengakibatkan bisa membuat orang itu depresi. Jadi tidak baik kalian untuk melakukan pembulian
bersama teman. Jadi tidak ada pembulian di sekolah kita. Yang kedua adalah mengalami keluhan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, ketegangan otot. Mengalami keluhan fisik ini sendiri adalah karena dia selalu memikirkan dari pembulian dari teman. Jadi dia memikirkan dari bullying itu sendiri. Yang ketiga adalah merasa tidak aman ketika berada di lingkungan baru. Ketika dia di sekolah lingkungan yang lama, dia sering dibully. Dia pindah ke sekolah yang baru, dia takut dibully lagi. Jadinya dia merasa tidak aman dengan dirinya. Oke, baiklah. Di sini udah paham anak-anak materi yang Ibu jelaskan? Baiklah, di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok, yaitu ada 5. Silakan kalian bagi kelompok masing-masing. Baiklah, di situ Ibu mengasih LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian menjelaskan materi atau menyimpulkan dari materi yang Ibu kasihkan pagi hari ini. Jadi silakan kalian diskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan kerjakan.
ikut cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Bullying itu membuat seseorang menjadi depresi. Sudah selesai anak-anak? Bullying menyebabkan baik masuk lupa. Perasaan orang depresi. Kesimpulannya dia, jangan membuli orang.
Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Oke, baiklah. Ibu akan memanggil salah satu dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Untuk kelompok 5 silakan maju ke depan. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan perkenalkan, nama saya Wayan Suskawati, nama saya Lia Aprilia, nama saya Suci Ahmadani, nama saya Lia Irani. Nama saya Romi Sendi Aulia Lampu Firdaus. Nama saya Rizky Gunawan. Baik, saya sebagai moderator langsung saja bisa mempresentasikan tentang Stop bullying. tujuan umum Stop Bullying. Peserta didik mampu memahami tentang bullying, faktor penyebab bullying, bentuk-bentuk bullying, dan dampak bullying. Tujuan khusus, peserta didik dapat memahami pengertian dari bullying. Peserta didik dapat memahami faktor penyebab dari bullying. Peserta didik dapat memahami bentuk-bentuk dari bullying. Peserta dapat memahami dampak dari bullying. Pengertian bullying. Bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Faktor-faktor penyebab bullying. Keluarga yang bermasalah seperti orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, situasi rumah yang tidak baik. Kedua, sekolah, yaitu pihak sekolah sering mengabaikan bullying. Akibatnya anak-anak sebagai pelaku bullying, mereka melakukan intimidasi terhadap anak lain, seperti berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Kelompok sebaya. Beberapa anak melakukan bullying hanya untuk membuktikan kepada teman sebaya agar diterima dalam kelompok tersebut, walaupun mereka tidak nyaman untuk melakukannya. Kondisi lingkungan, yaitu salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan, seperti pemalakan yang sering terjadi di lingkungan antar siswa. Tayangan televisi dan media cetak, yaitu televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan mereka yang mereka tampilkan. Bentuk-bentuk perilaku bullying secara verbal, yaitu melukai seorang dengan kata-kata seperti menghina, mengejek, mengancam. Secara fisik, yaitu melukai tubuh seseorang seperti menendang, memukul, dan mencubit. Secara relasional, yaitu pelemahan harga diri korban bullying secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan. Cyberbullying, yaitu jenis bullying ini adalah bentuk bullying yang terbaru karena semakin berkembangnya
dan media sosial. Pada intinya adalah korban terus-menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku bullying dari baik SMS, pesan internet, dan media sosial lainnya. Dampak negatif dari bullying menimbulkan berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan, dan masalah tidur. Mengalami keluhan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan ketegangan otot. Merasa tidak nyaman ketika berada di lingkungan baru. Baiklah, kami akan menyimpulkan tentang bullying. Bullying menyebabkan seseorang mengalami depresi dan mental menjadi down, serta merasa tidak nyaman di lingkungan baru. Oleh karena itu, kita tidak boleh melakukan tindakan bullying karena kita sama-sama manusia, sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maka dari itu, kita harus saling menghargai dan menyayangi sesama makhluk hidup. Stop bullying. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Oke, baiklah, terima kasih untuk kelompok 5 sudah mempresentasikan diskusi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, Ibu akan melanjut untuk kelompok 1. Silahkan maju mempresentasikan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang berlayanan agama dengan saya ucapkan selamat pagi. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bullying. Dengan anggota saya dan saya ingin memperkenalkan, nama saya Doni Setiawan. Nama saya Adria Karisma. Nama saya Anindita. Nama saya Dena Miasari. Nama saya Desma Dila Putri. Nama saya Dodi, nama saya Cawang. Saya akan membacakan materi tentang bullying. Tujuan umum, peserta didik mampu memahami tentang bullying, faktor penyebab bullying, bentuk-bentuk bullying, dan dampak bullying. Tujuan khusus, 1. Peserta didik dapat memahami pengertian dari bullying. 2. Peserta didik dapat memahami faktor penyebab dari bullying. 3. Peserta didik dapat memahami bentuk-bentuk bullying. 4. Peserta didik dapat memahami dampak dari bullying. Materi layanan: 1. Pengertian bullying. 2. Faktor penyebab bullying. 3. Bentuk-bentuk bullying. 4. Dampak bullying. A. Definisi bullying. Penindasan atau bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Faktor penyebab bullying: 1. Faktor penyebab bullying tentang keluarga dan yang bermasalah. 2. Sekolah. 3. Kelompok sebaya. 4. Kondisi lingkungan sosial. Dan 5. Tayangan televisi dan media cetak. Bentuk-bentuk perilaku bullying: 1. Secara verbal, yaitu melakukan seseorang dengan kata-kata seperti menghina, mengejek, dan mengancam. 2. Secara fisik, yaitu melukai tubuh seseorang seperti menendang, memukul, dan mencubit. 3. Secara rasional, yaitu pelemahan harga diri korban bullying secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan. Perilaku ini dapat mengacu sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, hela nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. 4.
Cyberbullying, yaitu jenis bullying ini adalah bentuk-bentuk bullying yang terbaru karena perkembangan teknologi, internet dan media sosial, contohnya sindiran di WA ataupun Facebook. Ini dampak negatif dari bullying. Dampak negatif dari bullying ada 3. 1. Menimbulkan berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan, dan masalah tidur. 2. Mengalami keluhan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan ketegangan otot. 3. Merasa tidak aman ketika berada di lingkungan baru. Kesimpulan dari materi bullying ini, perilaku bullying ini sudah tidak sepantasnya dilakukan karena selain dapat menyakiti secara fisik juga secara mental. Orang yang terbully mungkin saja merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Jadi untuk himbauan janganlah membuli teman kalian. Amin. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata saya mohon maaf, bila saya mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang beragama dengan saya selamat pagi. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah mendiskusikan tentang stop bullying. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, kalian kembali ke tempat masing-masing. Ibu akan menyebar lembar evaluasi proses dan hasil. Baiklah, kalian isi seperti itu. Ya, contohnya ada nama, kelas, hari atau tanggal. Sekarang kalian isi.
Jadi stop bullying, kita tidak boleh untuk menindas orang lain dengan semena. Jadi dampak dari negatif bullying itu sendiri sangat fatal, nak. Bisa membuat orang lain itu depresi sampai dia melakukan bunuh diri. Jadi kita tidak boleh untuk melakukan bullying sesama teman. Jadi kita stop bullying. Jadi materi hari ini sudah jelas semua yang Ibu sampaikan? Baiklah. Sebelum menutup materi hari ini, terlebih dahulu kita siapkan doa. Untuk ketua kelas, siapkan doa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada guru. Salam.